Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Rahmat Hidayat Syamsurizal, LC.MA, mengangkat tema Ada Apa Setelah Cinta. Kajian ini diambil dari kitab Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin dan diselenggarakan setiap hari Sabtu ba'da maghrib sampai dengan selesai di Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PK Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykurah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ada seorang bapak yang pernah mengalami kerusakan pada pembuluh darahnya. Kemudian beliau pun memeriksakan penyakitnya ini ke seorang dokter. Dan ketemu penyakitnya, hadirin. Harus memperbaiki selang darah sepanjang 50 cm. Dan tahu hadirin berapa biaya untuk memperbaiki pembuluh darah ia yang rusak sepanjang 50 cm? Harganya fantastis, 500 juta. Jadi setiap 1 meter itu ada 1 miliar. Kemudian dokter ini pun berkata di dalam tubuh kita ada sekitar 200 kilometer. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah titipkan kepada kita 200 triliun lebih kenikmatan pada tubuh kita, hadirin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita dustakan nikmat tersebut. Hadirin, kita rubah pola pikir kita, rubah mindset kita di dalam mengartikan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Nikmat itu bukan hanya berupa uang, hadirin. Nikmat kesehatan yang sekarang kita rasa ini betul-betul luar biasa. Pernah seorang kakek yang usianya 70 tahun mengidap sebuah penyakit yang menyebabkan dia nggak bisa buang air kecil. Lantas dokter pun menyarankan agar kakek ini yang usianya 70 tahun itu untuk dioperasi. Maka kakek ini pun bersedia, hadirin, asalkan sembuh. Karena hal ini, ketika ia tidak bisa buang air kecil, hal ini akan menjalar ke seluruh tubuhnya. Nggak apa-apa deh, yang penting sembuh. Setelah dioperasi, betul kakek ini pun sembuh
dan dikirimkan tagihan biaya operasi, hadirin. Lantas kakek tua ini menangis. Sang dokter pun bertanya kepada kakek tua, apa yang menyebab engkau menangis? Biayanya apakah terlalu besar sehingga kita bisa bernegosiasi dengan pihak rumah sakit? Apa jawaban kakek ini, hadirin? 70 tahun lamanya Allah berikan aku nikmat kesehatan, bisa lancar buang air kecil. 70 tahun gak pernah Allah tagih, hadirin. Maka ketika kita merasakan bahwasanya nikmat itu bukan hanya berkaitan dengan dunia. Nikmat bisa berkawan dengan orang-orang yang soleh. Nikmat bisa duduk-duduk di majlis ilmu. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita di antara ribuan bahkan mungkin jutaan makhluknya untuk bisa sholat maghrib berjamaah. Ini nikmat yang begitu besar, hadirin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada seorang tampan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut-pengikut beliau dengan kebaikan hingga akhir zaman nanti. Hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung kajian kita. Kenapa sirah dan kenapa harus sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Satu faktor yang sudah kita sebutkan di kajian minggu lalu, kita mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menanamkan kecintaan kita kepada beliau, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin kita bisa mencintai beliau, enggak mungkin kita bisa berkorban untuk beliau kalau seandainya kita enggak mengenal siapa sosok yang kita cintai. Siapa sih Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dari itu urgen, hadirin, kita mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperdalam rasa cinta kita kepada seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat mulia Anas ibnu Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Hadis yang masyhur, hadis yang mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu pun sudah menghafalnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi." Siapa yang bisa lanjutkan? Masya Allah. Fadal. Siapa tadi yang jawab? Yang jawab Ustaz. Iya. Kata Anas ibnu Malik, hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, belum sempurna iman seseorang di antara kita. Bahkan di versi lain itu Rasulullah sampai bersumpah, "Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi jiwa yang Muhammad ada di tangannya, enggak sempurna iman kalian sampai aku lebih kalian cintai daripada orang tua kalian, daripada anak kalian, daripada seluruh manusia, hadirin. Itu enggak sempurna iman kita. Dan bagaimana mungkin kita akan bisa beriman dengan sesungguhnya iman kalau seandainya enggak mengenal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bersama-sama, selain kepribadian beliau yang memang sangat istimewa,
Beliau nggak pernah berkata dengan perkataan yang kotor. Sampai makanan aja itu nggak pernah beliau cela, hadirin. Sebagaimana dikatakan oleh Anas ibnu Malik, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gak pernah mencela makanan sekalipun di umur hidup beliau. Kalau seandainya beliau suka, beliau makan. Kalau seandainya beliau nggak suka, beliau nggak komen, hadirin. Nggak bilang keasinan, nggak bilang kok kepedesan. Ini luar biasa, hadirin. Makanan. Bahkan pernah ketika dihidangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan makanan kadal Arab, itu Khalid ibnul Walid dengan lahapnya makan kadal Arab ini, dob. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ini makanan bukan daging sapi, bukan daging apa-apa, tapi ini kadal gurun pasir. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gak komentar sama sekali, hadirin. Lantas Khalid ibn Walid bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa? Apa jawaban beliau? Aku gak mendapatkan binatang ini di kota Makkah Mukarramah, maka aku gak ingin makan makanan ini. Gak komentar dengan komentar negatif, hadirin. Duhai sekiranya hal ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Istri yang sudah capek-capek masak, itu akan senang, hadirin. Ketika suami gak berkomentar sama sekali, walaupun kadang-kadang makanannya kurang garam, hadirin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sampai orang yang berusaha membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak lepas dari akhlak mulianya beliau. Mungkin hadirin, dan insya Allah kita akan melewati fase penaklukan kota Mekah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kesempatan untuk balas dendam, tapi beliau nggak melakukan itu sama sekali, hadirin. Imro'ah Yahudiyah, seorang wanita Yahudi pada peperangan Khaybar, menghadiahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daging kambing yang sudah diracuni. Kemudian daging ini memberitahukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya anni masmumah, aku sudah diberikan racun. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun nggak jadi makan daging kambing tersebut, hadirin. Dipanggillah wanita ini, hadirin. Sahabat-sahabat berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kita bunuh dia. Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadirin? Jangan, enggak. Walaupun setelah itu memang wanita ini dibunuh, bukan karena ingin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam balas dendam. Karena ada sahabat-sahabat yang ikut makan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggallah sahabat ini, diantaranya adalah Bishr ibnul Bara, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membunuh wanita Yahudiyah ini karena Bishr ibnul Bara meninggal. Saksiyah ajibah, wahai kaum muslimin. Kepribadian yang begitu sangat istimewa, luar biasa, yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau, orang yang sudah dijamin masuk surga,
Tapi beliau tetap konsisten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai beliau meninggal. Sudah dijamin masuk surga. Pintu surga nggak akan dibuka kecuali setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk. Tapi beliau masih konsisten di dalam menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan untuk diri kita hadirin. Gak ada di dunia ini yang menjamin kita apakah kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Apakah kita akan bersama dengan beliau? Apakah kita akan masuk surga? Tapi tengok kepribadian kita. Jauh dari yang namanya menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita pelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping memiliki kepribadian yang istimewa, beliau pun sudah sangat berjasa untuk kita sebagai umatnya hadirin. Jasa beliau itu enggak hanya dirasakan oleh sahabat-sahabat beliau, enggak hadirin. Jasa beliau itu beliau berikan kepada kita sebagai umatnya. Sebagaimana di dalam banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, ketika perintah Isra dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memerintahkan umatnya 50 kali salat hadirin. 50 kali salat sampai beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Irji' ila rabbik. Kembali negosiasi. Minta keringanan untuk umatmu. Umatmu gak akan mampu untuk melaksanakan sholat 50 waktu sehari hadirin. Bolak-balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta keringanan untuk siapa hadirin? Untuk kita sebagai umatnya. Sampai 5 waktu. Tapi pahalanya sebanyak 50 waktu. Iya khamsun wa hiya khamsun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca satu ayat, in tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Itu sampai pagi beliau ulang-ulang ayat ini. Jika seandainya engkau menyiksa mereka, maka engkau berhak untuk menyiksa mereka karena mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika seandainya engkau mengampuni dosa-dosa mereka, fa innaka antal azizul hakim. Engkau ya Rabb maha perkasa dan maha bijaksana. Lantas beliau pun teringat dengan kita hadirin. Umatnya dengan kita. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di hadis yang lainnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari nanti kita akan melewati fase ini. Di antara kita akan berjalan di atas sirat. Yang kalau seandainya kita tergelincir, itu di bawah sudah neraka hadirin. Ada di antara kita yang jalannya di atas sirat, jembatan kecil. Ada di antara kita yang jalannya seperti kuda, seperti kilatan petir. Tergantung amalan masing-masing hadirin. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin?
Beliau berdiri di atas sirat. Kemudian beliau sambil memandangi kita, beliau berkata, ummati, ummati ya Rabbi salim salim. Wahai Rabbku, selamatkanlah umatku. Kalau seandainya mau, hadirin, beliau bisa saja masuk surga terlebih dahulu. Tapi kita pelajari, beliau sama sekali nggak egois, hadirin. Beliau masih memikirkan kita sebagai umatnya. Begitu besar jasa beliau untuk kita. Kalau mungkin hadirin hanya merasa bahwasannya jasa beliau kan untuk akhirat dan agama kita saja, siapa bilang hadirin? Beliau pun sudah berjasa untuk dunia kita. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, sebelumnya ada Ja'far ibnu Abi Talib. Ketika beliau ditanya oleh Najasyi, Malikul Abrahah, beliau berkata, kunna qauman ahla jahiliyah. Kami dahulu sebelum datang nih orang ini, sebelum datang nih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dalam keadaan jahiliyah. Sama sekali jauh dari yang namanya nurun nubuwah. Na'budul asnam, kita menyembah berhala-berhala dan kita makan mayat. Wa na'til fawahish, dan kita pun selalu berbuat fahisyah. Wa naqta'ul arham, kita memutus tali silaturahmi. Wa nusi'ul jiwa, dan kita selalu berbuat jahat kepada tetangga-tetangga kita. Dan kita perhatikan, wa ya'kulul qawiyyu minnad dha'if, dan orang yang kuat di antara kita itu selalu menghabisi orang yang lemah, hadirin. Jika seandainya nggak ada Nabi Muhammad SAW, mungkin tradisi ini akan terus berlanjut sampai sekarang, hadirin. Yang kaya mungkin akan semakin kaya karena praktek riba merajalela. Yang miskin mungkin gak memiliki harta, ia pinjam sana, ia pinjam sini. Tapi ada riba di pinjaman tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang mensyariatkan agar keamanan itu dirasakan oleh diri kita, hadirin. Gak bisa dibayangkan kalau seandainya di satu negeri itu nggak ada keamanan. Mustahil kita berani keluar rumah itu untuk bekerja. Untuk cari uang itu mustahil, hadirin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Akan terjadi chaos, kerusuhan di mana-mana. Yang miskin di antara kita akan nambah miskin. Inilah jasa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita, hadirin. Maka dari itu, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui begitu istimewanya sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berusaha untuk mencintai beliau. Bahkan ada di antara sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berani mengorbankan jiwa dan raganya agar jangan sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terluka, hadirin. Diceritakan bahwasannya seorang sahabat yang bernama Zaid ibnu Dathinah, beliau ditawan. Kemudian ketika beliau hendak dibunuh, Abu Sufyan yang pada saat itu masih dalam keadaan musyrik
menawarkan satu tawaran yang luar biasa. Anshudukallah ya Zaid. Demi Allah, wahai Zaid. Atuhibbu anna Muhammadan indana al-ana fi makanik nadribu unuqahu wa annaka fi ahlik. Apakah engkau mau, wahai Zaid, jika sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di posisimu sekarang, kita tebas leher Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan engkau berada di keluargamu? Maka apa kata Zaid ibnu Dathinah al-Ansari, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, wallahi ma uhibbu anna Muhammadan al-ana fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syauka tu'dhihi wa anni jalisun fi ahli. Demi Allah, kata Zaid, aku enggak ingin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak rela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertusuk duri sekecil apapun, kemudian aku berleha-leha dan bersantai-santai di rumahku. Hal ini menunjukkan mereka betul-betul mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka betul-betul mengenang jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Umratul Qadha. Umrah Al-Qadha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Makkah dalam keadaan ihram. Hadirin, apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka membuat pagar betis, hadirin. Mereka lindungi Rasulullah dari kanan, dari kiri, dari tengah, dari belakang. Jangan sampai ada di antara orang-orang kufaru Quraisy membidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panah. Mereka rela jiwa mereka mati terlebih dahulu, hadirin, demi sosok yang bernama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu besar kecintaan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun bisa meniti jalan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai umatnya merupakan keistimewaan yang begitu besar jika kita bisa dan harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi cinta itu bukan hanya perkataan, hadirin. Cinta itu perlu pengorbanan. Ada apa setelah cinta? Banyak hal-hal yang harus kita korbankan untuk sosok yang begitu berjasa bagi kita, hadirin. Kalau sekiranya ada orang yang berjasa kepada kita, ia berikan semua yang ia miliki. Kita dalam keadaan sulit, ia berikan bantuan kepada kita. Baik berupa uang, berupa makanan. Kita di masa-masa sulit, hadirin. Itu insya Allah jasa orang ini gak akan kita lupakan. Apalagi jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak berkorban untuk kita. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, ada apa setelah cinta? Banyak pengorbanan yang harus kita buktikan untuk membuktikan bahwasannya cinta kita ini benar-benar tulus kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya bualan semata. Bukan hanya ucapan belaka, hadirin. Jangan sampai cinta beliau kepada kita bertepuk sebelah tangan. Karena kita enggak berani berkorban. Kalau kita perhatikan kehidupan kita,
boro-boro berkorban untuk menjunjung tinggi sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang kita malu hadirin untuk memanjangkan jenggot, untuk memanjangkan celana kita di atas mata kaki, masuk ke kantor. Itu kita malu hadirin. Malu ditegur oleh atasan, malu dibilang ini dan itu. Mana bukti dan pengorbanan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada konsekuensi yang harus kita lakukan untuk membuktikan cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masih ada waktu? Berapa menit lagi? Maka beberapa konsekuensi ketika kita mengaku bahwasannya kita pun menjadikan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai prioritas kita. Yang pertama, hadirin, kita harus mengedepankan, mendahulukan perkataan beliau daripada perkataan siapapun. Di dunia ini gak ada yang perkataannya wahyu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di antara kita, mungkin di antara ustadz, mungkin di antara muballigh, dai, itu ketika berkata ada perkataannya yang salah. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam kalaupun ada perkataan yang salah, kalaupun ada perbuatan yang salah, itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika cerita beliau berdakwah kepada kaum kufar Quraisy, kemudian datang seorang buta kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ia bermuka masam, hadirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap itu agar orang-orang kufar yang ia dakwahkan mau masuk Islam. Tiba-tiba muncul seorang yang buta ini radhiyallahu anhu. Itu langsung Allah Subhanahu wa taala tegur, hadirin. Kullun yu'khadhu wa yurad illa sahib hadzal qabr, kata Imam Malik rahimahullahu taala. Semua perkataan siapapun itu bisa ditolak mentah-mentah, bisa diterima kecuali perkataan orang ini. Wa asyara biyadihi ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali orang ini, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan kalau kita perhatikan bagaimana imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dalam banyak redaksi mereka selalu berucap, jika sekiranya kalian mendapatkan perkataanku menyelisihi perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan perkataanku dan ambil perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam setiap permasalahan, berbeda dengan kita, hadirin. Kita pada saat zaman ini hidup seolah-olah agama selesai. Apa kata ustadz? Apa kata dai? Tanpa menimbang-nimbang apakah perkataan tersebut menyelisihi perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang harus kita rubah, hadirin. Pelajari mana yang perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Malik rahimahullahu taala pernah ditanya oleh muridnya tentang takhlilul asabi', menyekat jari-jari di antara jari-jari dengan air pada wudu.
Imam Malik belum mengetahui ada hadis yang mensyariatkan amalan tersebut. Maka ia pun berkata ghairu masyru', enggak disyariatkan. Ketika penanya ini pulang hadirin, maka Ibnu Wahab, seorang muridnya, menyebutkan, wahai Imam Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wudhu beliau lakukan hal tersebut. Maka apa yang dilakukan oleh Imam Malik hadirin? Langsung beliau merubah fatwanya dari yang tadinya ghairu masyru', gak disyariatkan, menjadi amalan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana orang-orang terdahulu, mereka betul-betul mengagungkan perkataan, mengagungkan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bukti cinta mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala itu kekalkan nama-nama mereka di dunia ini. Di dunia ini gak ada negara kecuali menganut pemahaman Imam Syafi'i atau Imam Abu Hanifah atau imam-imam yang lainnya. Kenapa? Karena mereka betul-betul membuktikan cinta mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengedepankan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mau nggak mau, ia akan berusaha selalu menyebut nama orang yang ia cintai. Dan inilah pengorbanan, inilah hal yang harus kita lakukan sebagai umatnya. Kita harus selalu mendengung-dengungkan, menyebut nama besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada satu hal, namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak boleh disebut hanya dengan nama beliau Muhammad. Tidak hadirin. Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kita kalau seandainya mau menyebut nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus dengan sifat yang sudah diberikan Allah, yang sudah diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Nabi ataupun Rasul. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Ini sifat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk beliau. Dan hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketika kita mendengar nama beliau disebutkan, maka seyogyanya sudah menjadi satu keniscayaan kita pun harus mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis, Inna aqrabakum minni manzilan yaumal qiyamah, yang paling dekat posisinya pada saat hari kiamat nanti denganku adalah orang yang paling banyak mengucapkan salawat dan salam hadirin. Maka dari itu kita mempelajari sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar nama beliau disebut-sebut dan agar ketika disebut nama beliau kita mengucapkan salat dan salam kepada beliau. Apa kata Ibnu Hibban mengomentari hadis ini? Demi Allah, aku sama sekali tidak mendapatkan orang-orang yang selalu mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali ahlul hadis, kecuali orang-orang yang pakar di bidang hadis. Kenapa? Karena enggak mereka tulis nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali digandeng dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga hadirin, kita pelajari sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan agar hari kiamat nanti posisi kita dekat dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang bisa kita sampaikan di
kesempatan kali ini kita lanjutkan setelah azan dan setelah salat Isya. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا. الله أكبر. الله اللهم صل بالله من الشيطان بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بالله إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا الكبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن
الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحانك الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحانك الله. الله أكبر. بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بالله. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات محمد. الله أكبر. شنو هذا الذي الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحانك. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحانك اللهم يا حي برحمتك. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. السلام. اللهم لا. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام
ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, ada apa setelah cinta? Setelah kita mengetahui pengorbanan dan jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya, maka sudah seyogyanya kita pun menunjukkan bukti cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ada konsekuensi yang harus kita lakukan. Jadilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang profesional, hadirin. Bukan hanya pekerjaan saja, tapi menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun harus profesional. Totalitas, tahu apa yang harus dikerjakan. Begitu pula kita harus mengetahui apa yang menjadi tugas kita sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menyebutkan poin yang pertama, mengedepankan sabda-sabda beliau, hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam daripada pendapat seorang alim, seorang ustadz, bukan berarti kita merendahkan derajat ustadz itu. Bukan berarti kita merendahkan derajat alim itu. Bukan, hadirin. Kita mencintai seorang alim tersebut. Kita mencintai seorang ustadz tersebut. Akan tetapi ketika kita mendapatkan perkataan beliau menyelisihi perkataannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mau nggak mau kita harus meninggalkan pendapat orang tersebut. Inilah cara beragama yang harus kita lakukan. Satu cerita, mungkin hadirin pun sudah mengetahui cerita ini. Bagaimana seorang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau berucap, yushiku an tanzila alaikum hijaratum minas sama. Hampir-hampir azab Allah subhanahu wa ta'ala itu Allah turunkan untuk kalian, untuk murid-muridnya Abdullah ibnu Abbas. Kenapa, hadirin? Karena perkara ini. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala turunkan azab untuk kalian. Kok bisa aku berkata, ini loh sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalian malah berkata, loh pendapatnya Abu Bakar kan seperti ini, loh pendapatnya Umar kan seperti ini. Hadirin, Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala ketika mengomentari perkataan ini, beliau berkata, jika sekiranya perkataan dan pendapatnya Abu Bakar dan Umar, mereka berdua adalah orang yang paling mulia, manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul, itu enggak boleh kita ikuti kalau pendapat mereka berdua menyelisihi perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apalagi seorang ustadz, seorang alim yang mungkin posisinya berada di bawah Abu Bakar dan Umar.
Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka berdua. Hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa setelah cinta? Ada pengorbanan yang lain yang harus kita lakukan. Ketika kita mencintai seseorang, sebagaimana poin yang tadi sudah kita sebutkan, kita pun harus sering-sering menyebut orang yang kita cintai. Dan penyebutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus digandengkan dengan sifat yang sudah diberikan Allah, sifat yang sudah diberikan oleh Rasulullah. Innama ana abdun fakulu abdullahi wa rasuluh. Aku adalah hamba Allah. Aku adalah utusan Allah. Kemudian ketika kita menyebut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau nggak mau kita pun harus sering-sering mengucapkan sholawat kepada beliau. Hadirin, dalam banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengungkapkan bahwasannya barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas solawatnya dengan 10 kali. Ini bukan lagi al-jaza'u min jinsil amal. Lebih-lebih hadirin, Allah Subhanahu Wa Taala balas kita solawat 1 kali kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala balas dengan 10 kali. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkata, "Inna aqrabakum minni manzilan yaumal qiyamati aktsarukum alayya salatan." Yang paling dekat posisinya denganku pada saat hari kiamat nanti adalah orang-orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadirin, mungkin di rumah kita jarang bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di kajian ini, di kajian yang membahas ayat-ayat Rasulullah, yang membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kesempatan emas kita memperbanyak salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Hibban, wa fi hadza manqabatun 'azimatun li ahlil hadis. Dan dalam hadis tadi ada keistimewaan yang besar yang Allah berikan kepada penuntut hadis, pencari hadis. Kenapa? Karena dulu hadirin, yang selalu bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu penuntut ilmu hadis. Maka ketika kita duduk mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun ketika bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala dekatkan kita dengan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat hari kiamat nanti. Poin yang berikutnya, ada apa setelah cinta? Ada pengorbanan-pengorbanan yang lain yang harus kita lakukan, hadirin. Kita ketahui bersama-sama, ketika kita mencintai seseorang, kita tuh akan dituntut untuk mencari hal-hal apa ya yang ia cintai. Sehingga dengan mengetahui hal ini, kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Begitu pula kita akan berusaha mencari hal-hal apa ya yang ia benci. Ketika kita mengetahui hal ini dibenci oleh orang yang kita cintai, maka kita pun gak
akan mungkin melakukan hal tersebut, hadirin. Maka begitu keadaannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun harus mengetahui mana hal-hal yang dicintai oleh beliau, mana hal-hal yang dibenci oleh beliau. Ketika beliau mencintai A, maka kita pun harus mencintai A. Ketika beliau membenci B, kita pun harus membenci yang B. Dalam banyak hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan hal-hal yang beliau cintai. Beliau mencintai ketaatan, iman. Beliau mencintai sahabat-sahabat. Beliau mencintai Aisyah. Beliau mencintai Abu Bakar. Maka tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang profesional, kita pun harus mencintai orang-orang tersebut, hadirin. Jangan sampai kita termakan dengan isu atau syubhat orang-orang yang mencela sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah banyak redaksi hadis yang menyebutkan bahwasannya mereka sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita nggak akan mungkin mengetahui hal-hal yang dicintai oleh Rasulullah. Kita nggak akan mungkin mengetahui hal-hal yang dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan belajar, hadirin. Kecuali dengan belajar. Maka dengan adanya kajian-kajian ilmu dimanapun, Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan kita kemudahan di dalam menuntut ilmu. Maka manfaatkan hal tersebut untuk mengetahui apa saja ya yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita bisa mencintai hal-hal tersebut. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Konsekuensi yang berikutnya ada apa setelah cinta kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada pengorbanan lain yang harus kita lakukan sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau nggak mau, kita harus mengikuti ajaran atau dalam kata lain sunnahnya beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mengikuti sunnah beliau. Baik sunnah itu wajib ataupun sunnah itu hukumnya sunnah. Banyak di antara kita yang salah memahami arti sunnah. Di dalam agama Islam, hadirin, di dalam buku-buku fikih, kalau seandainya sunnah yang dikatakan di dalam bab fikih itu kalau dilakukan dapat pahala, enggak dilakukan enggak masalah. Ini kalau seandainya ulama-ulama berkata tentang bab fikih. Kalau seandainya ulama-ulama berbicara umum tentang sunnah, maka inilah yang dimaksud oleh ulama Ibnul Manzur ketika beliau berkata bahwasannya sunnah yang dimaksud adalah apa-apa yang belum berada di dalam Al-Quranul Karim, baik dari hukum-hukum. Walihada yuqalu fi adillati syara' Al-Qur'anu was sunnah. Maka dari itu kita memperhatikan bagaimana para ulama berkata ini loh dalilnya Al-Quran dan ini loh dalilnya As-Sunnah. Maksudnya adalah semua perkataan, semua perbuatan yang disampaikan oleh baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita pun harus berusaha mengikuti petunjuk beliau, hadirin. Kalau sekiranya sahabat-sahabat yang mulia sudah menunjukkan bagaimana ittiba'nya mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pun harus mencoba menunjukkan sunnah tersebut, mengikuti sunnah tersebut. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencium Hajar Aswad,
Umar pun berusaha untuk melakukan hal tersebut. Padahal hukumnya sunnah, hadirin. Inni la'a'lamu annaki hajarun la tanfa'u wa la tadur. Kalau sekiranya engkau wahai batu gak memiliki manfaat, gak bisa memadaratkan. Kalau sekiranya aku gak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, maka pasti aku gak akan menciummu. Hadirin, begitu besar cara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berittiba kepada ajaran beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai banyak di antara mereka yang kadang gak mengetahui hikmah ataupun alasan kenapa kok Rasulullah melakukan yang A, kenapa kok Rasulullah melakukan yang B. Cerita sholatnya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya. Kemudian ketika sholat, malaikat Jibril turun dan memberitahukan kepada beliau bahwasanya di sendal yang beliau pakai itu ada kotoran. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melepas sendal ataupun terompa beliau, hadirin. Apa yang dilakukan oleh sahabat? Mereka pun langsung melempar sendal-sendal mereka yang mereka kenakan ketika sholat. Setelah selesai sholat, beliau pun bertanya kepada sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma hamalakum ala ilqa'i ni'alikum. Apa yang membuat kalian, kok kalian membuang sendal-sendal kalian? Jawaban emas para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadirin, ra'ainaka alqaita na'lak. Kami melihat engkau melempar sendalmu, engkau membuang sendalmu, maka kami pun melakukan hal tersebut. Semoga hal ini pun bisa kita praktekkan, hadirin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang berikutnya, ada pengorbanan yang lain yang harus kita lakukan untuk membalas jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menunjukkan cinta kita kepada beliau. Dan hal ini merupakan kandungan syahadatnya seseorang ketika beliau mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Poin wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Dan gak boleh kita beribadah kecuali yang sudah digambarkan ataupun diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya sudah ada, hadirin. Cara sholat, cara puasa, cara zakat, cara umroh dan haji, semuanya sudah ada SOP-nya, hadirin. Ketika kita menjadi pegawai di satu perusahaan, itu ada SOP yang harus kita taati. Begitu pula ketika kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada SOP yang harus kita taati, hadirin. Maka dari itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas mimbar, kemudian beliau pun berkata, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Beliau ingin kita beribadah itu mengikuti ajaran beliau, hadirin. Tinggal mau apa tidaknya kita mempelajari bagaimana cara wudhunya beliau, bagaimana cara sholatnya beliau, bagaimana cara haji, cara umrohnya beliau. Dan semua itu gak akan kita dapatkan kecuali kita mau duduk di kajian ilmu. Kita nggak akan mungkin tahu
mana yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kita sering bermujalasah, duduk-duduk mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, setelah cinta ada pengorbanan-pengorbanan yang harus kita lakukan untuk mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan tentang masalah ini panjang, kita cukupkan hingga di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Sebelum kita tutup ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, siapa yang bisa meringkas 2 poin penting ada apa setelah cinta dan apa pembuktian kita mencintai beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang jawab, yang belum jawab ya. Yang catat-catat. Ya. Sisa satu soal sebelum kita tutup. Soal yang berikutnya hadirin, ketika ini mungkin nggak bisa jawab kecuali orang yang nyatat ya. Ketika seorang imam berfatwa A, kemudian ia mendapatkan ada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyelisihi perkataan imam ini, maka langsung ia rubah yang tadinya A menjadi B. Ia rubah karena ada muridnya yang mengetahui ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan ini. Pertanyaannya, siapa imam ini? Masya Allah, barakallahu fiikum. Ya, Imam Malik rahimahullahu ta'ala, gurunya Imam Syafi'i. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, maka itu datangnya dari diri pribadi. Apabila ada kebenaran, maka Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan kebenaran tersebut. Dan semoga Allah berikan hati kita kelapangan untuk menerima kebenaran tersebut. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.